Ada orang-orang yang menerima kitab, kitabnya jatuh di tengkuknya nih. Al-Zahrai. Deng, tiba-tiba jatuh di tengkuknya. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik maka akan jatuh di sini nih kitabnya. Setelah jatuh di sini akan jatuh ke tangan kirinya. Bisa dipahami ya? Jadi bukan di kanan, bukan di kiri, tetapi jatuh terkena di tengkuknya, punggungnya di atas ini. Subhanallah. Dan pemandangan pada saat itu sungguh luar biasa. Ini bukannya dongeng, bukan. Ini kejadian yang digambarkan dalam Quran. Ini kejadian yang disampaikan, kabar ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan sampai ke kita hari ini bahwa nanti ini akan pertemuan ini bakal terjadi. Bakal terjadi. Kemarin saya mendapatkan video yang kemudian kita tabayunkan, ternyata itu videonya betul, benar. Ada anak ahli sholat. Anak ini ahli sholat, ya, ahli baca Quran, wafat. Pada saat wafat sudah 2 tahun, tiba-tiba ayahnya mendapatkan mimpi bertemu dengan anaknya. Di dalam mimpinya anaknya mengatakan, ayah tolong aku, tolong pindahkan kuburanku. Kenapa? Karena aku dikubur di sebelah orang yang tidak sholat. Dan setiap harinya, setiap saatnya aku mendengarkan dia mendapatkan siksa. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Ayahnya bangun, astagfirullah. Diberitahukan kepada para penjaga sana, yang penjaga makam begitu ya. Akhirnya digali makam anaknya, ingin dibuktikan. Pada saat digali, dibuka, diangkat 2 tahun sudah, lihat kafannya tidak rusak sedikit pun. Wajah anaknya tetap utuh. Kenapa? Memang Allah haramkan kepada cacing di tanah itu untuk memakan bangkai orang-orang yang ahli Al-Quran. Diharamkan. Jadi tetap utuh. Allahu Akbar. Udah 2 tahun. Tetap utuh. Tapi ada kisah. Ini kisah bukan terjadi zaman Nabi, zaman Rasul. Bukan. Kalau saya tidak keliru ini kisah terjadi tahun 98 atau 2000. 2000 lebih lah. Dari teman kami juga. Testimoni. Jadi usikum wa nafsi ibtaqallah. Teman kami ini punya temannya ini kerja di salah satu tempat yang haram. Kerja di salah satu tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat dia wafat, qadarullah, dia dimakamkan di lubang. Jadi hari itu ada 2 pemakaman. Ada 2 pemakaman. Qadarullah ternyata dia dikuburkan di tempat yang harusnya punya yang satunya. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi lubangnya salah. Salah dikuburkan lubangnya. Pada saat dikuburkan lubangnya salah, tiba-tiba datanglah orang yang kemudian. Ibunya bilang, loh ini kan makam keluarga saya, ini makam anak saya, ini anak saya wafat. Mau makamnya di sini, kamu yang sebelah sana. Jadi salah tukang gali kuburnya memakamkan. Akhirnya karena ibunya marah-marah, dibukalah ini. Ini kan baru dimakamkan ini. Ya, belum selesai semuanya, dibuka. Pada saat digali lagi, ya, ini kejadian real. Pada saat dibuka, digali lagi, ternyata tercium bau seperti kebakar. Bau hangus begitu. Kok bau ini ya? Bau ini dan semua mencium. Pada saat dilihat, subhanallah. Itu si mayit bukan dalam keadaan terbujur. Sudah dalam keadaan meringkuk dan kafannya itu kayak bekas kebakar tercabik-cabik. Baru. Bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul. Allah tampakkan, tunjukkan ini kepada orang-orang saat itu, diceritakan kepada kita, kepada kami, akhirnya sampai kepada bunda semua, kepada ayahanda semua. Ini yang terjadi dan ini kisah nyata. Baru dikubur saja, ini sudah Allah tampakkan. Apalagi nanti di akhirat. Jangan kita gambling, jangan kita kemudian berjudi dengan apa, dengan nasib kita di akhirat. Karena penderitaan kita di dunia itu akan ada akhirnya. Wabah ini akan ada selesainya, ya. Selesainya kapan? Kalau nggak wabahnya selesai, kalau nggak kita yang selesai. Tinggal 2 aja. Wabahnya yang mati, apa kita yang mati? Selesai. Terus buat apa takut akan mati? Karena mati itu pasti. Pasti. Yang bikin kita takut pada saat ini, kita belum taubat-taubat juga, itu yang jadi masalah. Yang bikin kita takut sampai saat ini sholat kita masih gitu-gitu juga, itu yang jadi masalah. Yang bikin kita khawatir dari kemarin seminggu yang lalu pengen baca 2 juz sampai sekarang 1 lembar gak beres-beres juga.
Yang jadi khawatir itu karena kita sendiri. Bukan karena Allah. Pertemuan Allah itu pasti. Pertemuan dengan Allah pasti. Cuman masalahnya bertemunya dengan nikmatnya atau dengan azabnya. Ini yang harus kita pikirkan. Mumpung masih hidup, persiapkan diri kita. Gak perlu ada yang kita takutkan sekarang. Karena apa? Karena nanti yang akan menjadi hakim itu adalah Allah. Saya akan ambil perumpamaan begini. Seandainya, ini seandainya ya, seandainya. Apabila yang menjaga timbangan nanti, seandainya yang menjaga timbangan nanti adalah orang tua kita, yang jadi nimbang nih, yang nimbang-nimbang amal kebaikan adalah orang tua kita. Pas kita lihat, ternyata yang jaga timbangan orang tua kita. Kira-kira tenang gak hati kita? Buat yang hubungannya baik sama orang tuanya tenang. Buat yang gak baik, kata orang tuanya. Ini nih biang kerok nih. Ya kan, selesai kamu, selesai. Itu udah deg-degan itu. Tapi kalau hubungan dengan orang tuanya baik, pada saat lihat ternyata bapaknya yang jaga, ternyata ibunya yang jaga. Ya Allah, ibu, bapak, tenang. Lebih berat pasti, lebih berat. Bisa dipahami ya, tenang. Nah, pernah suatu kejadian, pada saat perang sudah selesai, Rasulullah SAW di atas kuda dengan para sahabat. Dan kemudian ada seorang anak yang terpisah dari orang tua. Jadi orang tuanya gak tahu di mana. Ada anak kecil. Tiba-tiba ada seorang ibu yang lari menyambut anak itu, digendong, dipeluk, dikasihi luar biasa. Saat itu Rasulullah mengatakan, apakah kalian melihat adegan itu? Iya ya Rasulullah. Kau lihat anak itu yang digendong oleh ibu itu? Iya, itu ibunya bukan? Bukan ya Rasulullah. Karena ibunya itu salah satu sahabat, begitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya kita ambil anak itu dan kita buang ke tengah kobaran api, kira-kira ibu yang itu akan rela apa enggak? Bunda nih lagi gendong anak. Ini anak siapa? Anak siapa? Tiba-tiba ada orang, sini bunda anaknya. Mau dimanain? Mau dilempar itu ke jalanan? Dikasih enggak sama bunda? Enggak. Nanti dulu. Kan begitu ya. Jiwa ibunya, kasih sayang seorang ibunya muncul. Walaupun ini bukan anaknya. Walaupun bukan anaknya. Karena anak kecil itu masih belum berdaya apa-apa. Saat itu kenapa kata Rasulullah ibu itu tidak akan memberikan? Karena dia sayang kepada anak itu. Nah, kalian perhatikan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Mana buktinya? Anak kita kalau bandelnya lagi luar biasa hari ini, besok udah gak dapat uang jajan. Betul gak? Oh kamu bandel ya, tidur di luar. Oh kamu bandel ya begini, kamu bandel ya gini segala macam. Allah pernah gak kita bandel langsung sama Allah, jangan napas ya 5 menit. Gak pernah kan? Allah gak baperan, enggak. Padahal apa? Padahal kita jarang nyembah Allah. Padahal ada apa? Ada umat Muhammad yang kemudian mentuhankan selain Allah, ada. Nabi dianggap Tuhan, ada. Kemudian Allah baperan enggak? Enggak. Allah tetap berikan rezekinya. Diberikan kesempatan dia untuk bertaubat. Maka yang nanti menjaga kita di sana jadi hakim itu Allah. Jadi gak usah khawatir. Yang bikin khawatir kita kalau kita gak dekat sama Allah. Ini yang jadi bikin kita khawatir.